Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyudhala Mustika dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 007 dari kelas HPI 1A. Nah, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini saya akan membawakan materi metodologi studi Islam dari kelompok saya yang membahas tentang perkembangan studi Islam di dunia Muslim. Nah, menurut Nur Zaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, ada periode klasik sekitar 650 sampai 1258 Masehi. Kedua, periode pertengahan yaitu ditandai dengan jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi, dan periode modern mulai abad ke-18 sampai sekarang. Sebagai sama dengan Nur Zaman adalah Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode klasik sekitar 650 sampai 1250-an, yang kedua ada periode pertengahan, yang ketiga ada periode modern dari tahun 1800 sampai sekarang. Studi Islam sebagai sebuah disiplin sebenarnya sudah dimulai sejak zaman dahulu. Studi ini memiliki akar yang kokoh di kalangan sarjana muslim dalam tradisi keilmuan tradisional. Mereka telah mengupayakan interpretasi mengenai Islam, dan dalam hal ini terus berlanjut hingga saat ini. Ketika terjadi kontak antara orang Kristen dan orang Islam, studi Islam mulai memasuki wilayah Kristen Eropa pada masa pertengahan. Sebagai contoh, dalam studi mengenai data keagamaan, seperti Al-Quran, teks-teks klasik, dan interpretasi mengenai makna-makna keagamaan. Meskipun pendekatan dan metode yang digunakan sama, kesimpulan ilmiahnya bisa berbeda, lantaran ada sensibilitas yang berbeda antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya. Jika dilacak, sejarah pertumbuhan studi Islam dapat dilihat pada abad ke-19, di mana kajian Islam pada masa ini lebih menekankan pada tradisi filologi. Pengaruh Al-Ghazali 1085-1111 Masehi disebut sebagai awal terjadi pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Ada beberapa kota yang menjadi pusat kajian Islam di zamannya, yakni Nishapur, Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Ada 4 perguruan tinggi tertua di dunia, yakni Nizamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Kairo, Mesir, Cordova, dan Kairouan Amir Nizam al-Muluk di Maroko. Sejarah singkat masing-masing pusat program studi Islam ini digambarkan sebagai berikut. Nizamiyah di Baghdad. Perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad berdiri pada tahun 455 Hijriah sampai 1063 Masehi. Perguruan tinggi ini dilengkapi dengan perpustakaan yang terpandang kaya raya di Baghdad, yakni Bait al-Hikmat, yang dibangun oleh Ma'mun pada tahun 813 Masehi. Salah seorang ulama besar yang pernah mengajar di sana adalah ahli pikir Islam terbesar, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, yang kemudian terkenal sebutan Imam Al-Ghazali. Perguruan tinggi tertua di Baghdad ini hanya sempat hidup selama hampir 2 abad, yang pada akhirnya hancur akibat penyerbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Al-Azhar di Kairo, Mesir, Panglima Besar Johari al-Sikili pada tahun 362 Hijriah membangun perguruan tinggi Al-Azhar dengan kurikulum berdasarkan ajaran sekte Syiah. Pada masa pemerintahan Al-Hakim bi Amrillah, Khalifah ke-6 dari Daulat Fatimiyah, ia pun membangun perpustakaan terbesar di Al-Qahirah untuk mendampingi perguruan tinggi Al-Azhar, yang diberi nama Bait al-Hikmat, Balai Ilmu Pengetahuan, seperti nama perpustakaan terbesar di Bangladesh. Pada tahun 567 Hijriah, Daulat Fatimiyah ditumbangkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang mendirikan Daulat Al-Ayyubiyah dan menyatakan
tunduk kembali kepada Daulat Abbasiyah di Baghdad. Kurikulum pada perguruan tinggi Al-Azhar lantas mengalami perombakan total dari aliran Syiah kepada aliran Sunni. Ternyata perguruan tinggi Al-Azhar ini mampu hidup terus sampai sekarang, yakni sejak abad ke-10 Masehi sampai abad ke-20, dan tampaknya akan tetap selama hidupnya. Universitas Al-Azhar dapat dibedakan menjadi dua periode. Yang pertama, periode sebelum tahun 1961 dan kedua periode setelah tahun 1961. Pada periode pertama, fakultas-fakultas yang ada sama dengan fakultas-fakultas di IAIN. Sedangkan setelah tahun 1961, di universitas ini diselenggarakan fakultas umum di samping fakultas agama. Perguruan tinggi di Cordova, adapun sejarah singkat Cordova. Dapat digambarkan demikian bahwa di tangan Daulat Umayyah semenanjung Iberia sejak berabad-abad terpandang daerah Minus berubah menjadi daerah yang makmur dan kaya raya. Pada masa berikutnya, Cordova menjadi pusat ilmu dan kebudayaan yang gilang gemilang sepanjang zaman tengah. The Historians of History of the World menulis tentang keadaan pada masa pemerintahan Amir Abdurrahman I, yaitu ada ditulis buku sejarah terbesar tentang keadaan Andalusia waktu itu yang merupakan pusat intelektual di Eropa dan dikagumi kemakmurannya. Sejarah mencatat sebagai contoh bahwa Al-Hud dari Bath atau Inggris belajar ke Cordova pada tahun 1120 Masehi dan pelajaran yang dituntutnya ialah geometri, aljabar, matematika. Giran dari Seremonia belajar ke Toledo seperti halnya Adelhout ke Cordova. Begitu pula tokoh-tokoh lainnya. Kairouan Amir Nizam Al-Maluk di Maroko, perguruan tinggi ini berada di kota Fez atau Afrika Barat yang dibangun pada tahun 859 Masehi. Putri seorang saudagar hartawan di kota Fez yang berasal dari Kairouan, Tunisia. Pada tahun 305 atau 918 Masehi, perguruan tinggi ini diserahkan kepada pemerintah dan sejak itu menjadi perguruan tinggi resmi yang perluasan dan perkembangannya berada di bawah pengawasan dan pembiayaan negara. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.